nomor 2. Saya Imelda Pauli. Saya Sekina Nurullah. Saya Priscilla Klairi Suboho. Saya Mersyana Matibula. Dan saya Grace Octaviani Lumiu. Dalam video ini kami akan membahas materi karakteristik dan lingkungan sektor publik. Selamat menyaksikan. Bye. Sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam organisasi sektor publik menurut Mardiasmo 2002, yaitu yang pertama faktor ekonomi, antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan per kapita, arus modal, tenaga kerja, cadangan devisa, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor politik, antara lain hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintahan, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional, dan kelembagaan. Yang ketiga, faktor kultural, antara lain keberagaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Sistem nilai di masyarakat, historis, karakteristik masyarakat, dan tingkat pendidikan. Dan yang keempat yaitu faktor demografi atau migrasi. Persamaan sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama, kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisiensi, dan efektif. Dan yang ketiga, ada proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Dan yang terakhir, ada kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan. Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta. Perbedaan yang pertama, tujuan organisasi. Di sektor publik, non-profit motif. Dan yang kedua, sumber pendanaan. Di sektor publik, pajak retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN, penjualan aset negara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Di sektor publik, pertanggungjawaban kepada publik, masyarakat, dan parlemen. Dan yang keempat, struktur organisasi. Di sektor publik, birokratis, kaku, dan hierarkis. Dan yang kelima, karakteristik anggaran. Di sektor publik, terbuka untuk publik. Dan yang keenam, sistem akuntansi. Di sektor publik, cash accounting. Sementara di sektor swasta, tujuan organisasi profit motif, kemudian sumber pendanaan, yang pertama pembiayaan internal termasuk modal sendiri, laba ditahan dan penjualan aktiva, yang kedua pembiayaan eksternal, utang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Kemudian pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. Yang keempat, struktur organisasi fleksibel, datar, piramid, dan lintas fungsional. Yang kelima, karakteristik anggaran tertutup untuk publik. Yang keenam, sistem akuntansi, accrual accounting. Value for money. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu 1. Ekonomi. Ekonomi merupakan sumber daya. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, efektivitas. Perbandingan outcome dengan output menurut pendapat lain perlu ditambah.